Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Epta di channel KKF. Sekian lama kita jumpa dan semoga video ini bermanfaat dan memberikan pelajaran untuk kita, khususnya untuk anak-anak SMP Negeri 1 Lokapari. Ya, bagi teman-teman yang lain yang menonton video ini semoga bermanfaat untuk semua. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, tolong di-subscribe dulu sebelum kita lanjut. Ya, subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Jadi mohon bantuannya untuk di-subscribe supaya video ke depan saya lebih semangat lagi membuat konten. Kemudian semakin banyak lagi ilmu yang bisa kita bagi dan bisa kita share bersama di sini. Oke, kita langsung saja. Baiklah teman-teman, di sini saya mengajar di SMP Negeri 1 Lokapari. Saya mengajar ilmu pengetahuan sosial. Jadi saya di semester ini kena jadwal mengajar di kelas 7 dan kelas 3. Di kelas 7 dan kelas 9. Ya, di kelas 7 dan kelas 9. Atau kelas 1 dan kelas 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu materi kelas 7. Oke, kita lanjut. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan negara yang dikenal adalah negara kepulauan. Ya, karena banyak sekali pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Pulau-pulau di Indonesia itu sangat beragam. Nah, dengan adanya keberadaan dan keadaan alam tersebut, menjadikan Indonesia itu adalah merupakan negara yang memiliki posisi yang strategis. Kenapa sih dikatakan strategis, teman-teman? Karena buktinya adalah Indonesia itu sangat beragam keadaan alamnya. Contoh, yang pertama, Indonesia itu memiliki wilayah pegunungan dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang tidak tahu ya? Gunung Berapi, Gunung Krakatau, Gunung banyak sudah. Jadi kalau seandainya teman-teman yang menyukai tempat-tempat wisata yang di daerah dataran tinggi, kita banyak pegunungan di Indonesia. Kemudian Indonesia juga memiliki daratan tinggi, daratan rendah. Daratan yang pernah saya lihat itu daratan yang sangat luas itu ada di Pulau Jawa. Seperti itu teman-teman. Kemudian Indonesia juga dibuktikan posisi strategis karena hampir semua pulau memiliki pantai yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita Kalimantan Timur itu memiliki pantai yang sangat luar biasa, khususnya di Borneo ya, di Pulau Kaltim, di pulau ini kita memiliki pantai yang sangat luar biasa. Ada yang tahu? Di Pantai Brau, ya betul sekali. Oke teman-teman. Kita punya pegunungan, kita punya daratan tinggi, kemudian kita punya daratan rendah, kita punya pantai, hampir kita punya semuanya di Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan kenapa juga di Indonesia itu keadaan alamnya kok ada pembagian waktu? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satu yang mempengaruhi itu semua adalah karena letak Indonesia. Yang pertama, letak secara astronomis. Jadi letak secara astronomis itu, secara singkatnya saya mau jelaskan letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia kalau secara astronomis berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi letak astronomis ini berbicara mengenai waktu. Nah, inilah alasannya kenapa Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu ya, atau 3 wilayah. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, ini dikarenakan letak astronomis Indonesia. Oke, setelah letak astronomis ada letak geografis. Letak geografis itu merupakan letak yang berdasarkan kenyataan. Jadi letak geografis adalah letak yang sebenarnya, teman-teman. Jadi contoh, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Apa sih 2 benua dan 2 samudra? Samudra Hindia dan Pasifik, dan benua Asia dan Australia. Secara geografis, sehingga menjadikan Indonesia itu menjadi banyak pulau. Kemudian posisinya strategis, artinya dia menjadi perlintasan ekonomi dunia. Jadi kan kalau orang pengen bawa barang dari Asia ke Australia, pasti lewatnya Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Letak geologis. Sekarang kita akan belajar tentang letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak yang berdasarkan kondisi material pembentuk muka bumi. Apa sih material pembentuk muka bumi itu? Yaitu yang biasa kita kenal sebagai lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng benua itu merupakan lempeng yang dipenuhi dengan daratan atau
dipenuhi dengan daratan, kemudian lempeng benua samudra itu adalah lempeng yang ditutupi oleh air laut. Jadi sebenarnya dia satu lempeng, cuman yang membedakan satu tergenang oleh air, satunya daratan. Itulah lempeng benua dan lempeng samudra. Indonesia terletak di antara dua pertemuan lempeng, yaitu Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sehingga daratan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, sampai Indonesia bagian timur terbentuk gunung berapi, teman-teman. Jadi ini adalah alasan kenapa di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, bahkan Indonesia Timur itu memiliki gunung berapi. Karena dia berada di pertemuan lempeng. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan pertemuan lempeng itu seperti apa dan prosesnya sampai membentuk gunung berapi. Tapi teman-teman, kalau teman-teman penasaran, nanti bisa komen di bawah. Jika memang ada yang penasaran, nanti saya akan buatkan video penjelasannya. Bagaimana sih gunung berapi itu bisa terbentuk? Nanti kita akan buat konten yang selanjutnya. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Kenapa Indonesia itu dikatakan strategis? Atau keadaan penduduknya kok beragam seperti itu? Salah satu yang mempengaruhinya juga adalah letak sosiokulturalnya, teman-teman. Apa sih letak sosiokultur? Itu adalah letak wilayah yang berdasarkan keadaan sosial dan kebudayaan daerah. Oke, seperti contoh nih, wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan merupakan wilayah NKRI. Namun secara sosial dan budaya memiliki perbedaan. Jadi kita kan satu, Jawa dan Kalimantan juga sama bagian NKRI, tapi kita memiliki budaya yang berbeda. Tentu beda dong, budayanya orang Jawa dengan budayanya orang Kalimantan. Misalkan dalam hal bercocok tanam. Kalau orang Jawa kan suka kalau bercocok tanam itu kan di sawah. Kalau di Kalimantan kan dia nggak ada sawahnya, nggak ada wilayah sawahnya, tapi dia nanam padinya di pegunungan karena memang kondisi wilayahnya di perbukitan atau di daerah dataran tinggi. Seperti itulah letak sosiokultur. Bahkan budaya, adat kebiasaan, adat istiadatnya juga berbeda, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki posisi yang strategis. Itu dibuktikan juga dengan keadaan iklim Indonesia. Apa sih keadaan iklim Indonesia? Indonesia itu merupakan negara yang beriklim tropis. Iklim tropis itu karena dia berada di tengah-tengah bola bumi ya. Kalau teman-teman pernah lihat globe, Indonesia itu pas di tengah-tengahnya bola. Ini kan misalkan bola, Indonesia itu pas di tengah-tengah. Sehingga biasanya wilayah negara yang memiliki wilayah tersebut dia memiliki iklim tropis. Apa sih iklim tropis itu? Iklim tropis itu adalah iklim di mana hujan sepanjang tahun dan panas sepanjang tahun. Jadi tidak ada yang namanya kayak kemarau selama 1 tahun, habis itu tahun depan hujan selama 1 tahun, tidak. Tapi Indonesia posisinya sangat strategis karena sangat-sangat seimbang antara hujan dan kemaraunya. Sehingga Indonesia itu memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dan membentuklah 2 musim yang ada di Indonesia. Jadi kita memiliki musim hujan dan musim kemarau. Kalau orang Kalimantan itu mereka sering bilang Indonesia ini banyak musimnya, bukan hanya kemarau dan hujan, tapi ada musim duriannya, ada musim buah-buahannya, kemudian ada banyak musim-musimnya. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini, maksudnya adalah tentang cuaca. Jadi kita memiliki penghujan dan kemarau. Yang mempengaruhi musim tersebut ada 3 jenis iklim. Jadi yang pertama iklim musim, kemudian iklim laut, kemudian iklim panas. Jadi ketiga iklim ini mempengaruhi musim yang ada di Indonesia, sehingga di Indonesia menjadi ada 2 musim kemarau dan musim hujan, seperti itu. Oke, nanti saya tidak akan jelaskan secara singkat atau secara detail di sini. Bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Longapari, khususnya kelas 7, ini bisa menjadi bahan referensi dan bahan belajar kalian di rumah. Saya kan sudah menjelaskan tadi keadaan iklim Indonesia seperti apa. Kemudian di sini ada kok iklim musim, iklim laut, iklim panas. Ini menjadi tugas kalian di rumah untuk bahan belajar kalian. Nanti akan Bapak tanya ketika kita sudah bisa tatap muka. Kemudian kalian bisa juga sharing atau bertanya via WA. Jadi apa sih iklim musim itu, kemudian apa iklim laut, kemudian apa iklim panas. Nanti kalian coba searching, coba googling, kalau kalian menemukan jaringan ya. Kalau sudah kalian bisa online, nanti kalian bisa cari. Bapak tidak memaksakan karena Bapak tahu kondisi kita di Longapari yang jaringan internetnya masih belum seperti di kota. Jadi
dimanapun kalian berada dan kalian bisa mencari dan belajar atau online. Nanti kalian tonton video ini dan kalian mencari apa yang Bapak sebutkan tadi. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Musim hujan di Indonesia itu normalnya berlangsung Oktober sampai April. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Angin muson ini biasanya disebut angin muson barat, teman-teman ya, karena bergerak dari Samudra Pasifik sehingga membawa uap air yang banyak, sehingga itu menjadikan Indonesia musim penghujan pada saat itu. Sebaliknya, teman-teman, nih kita lihat ya, di slide di sini kita lihat bahwa Samudra Pasifik itu yang bagian kanan atas, di atasnya Papua. Di atasnya Papua itu adalah Samudra Pasifik, sehingga dia membawa uap air dari lautan mengarah ke arah Indonesia. Kemudian kita lihat lagi musim kemarau yang ada di Indonesia itu berlangsung dari bulan Mei sampai bulan September. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson yang bergerak dari benua Australia menuju wilayah Indonesia. Biasanya ini disebut angin muson timur. Jadi dia bergerak dari benua Australia. Australia itu di mana? Australia itu lihat yang di belakang saya ini, yang bagian bawah. Bawahnya Pulau Papua. Ya, itu adalah benua Australia. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan pertama ini. Semoga saya punya waktu lagi dan punya kesempatan lagi, bahkan ide lagi untuk membuat konten selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, bahkan mensubscribe channel ini. Dukungan dan bantuan kalian sangat-sangat berharga dan saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jika ada salah kata ataupun salah materi yang saya sampaikan, silahkan di komen di video ini, nanti saya akan perbaiki untuk materi selanjutnya. Jadi teman-teman, komentar kalian, bahkan subscribe kalian, dukungan kalian lewat apapun itu yang mendukung dan membuat channel ini menjadi lebih baik, sangat-sangat saya butuhkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah hari ini boleh mensubscribe channel KKF ini dan boleh membantu sehingga ini sudah mencapai 170 subscriber pertama. Jadi masih sangat banyak sampai 1000 subscribe. Jadi masih banyak kita perlu. Jadi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya harap bisa share ke temannya sebanyak mungkin, dan jangan lupa diajak teman-temannya untuk mensubscribe channel ini. Kembali lagi saya bilang terima kasih sekali lagi, dan kiranya kebaikan kalian semua di balas oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam dan yeah.